Sehingga keberadaan PNS ini menurut saya karena besar dan mereka semua ada sebagai anggota Korps Pegawai Negeri TNI Angkatan Darat. Tentunya keberadaan kita semua ini harus dijaga, dibina untuk mempunyai kinerja terbaiknya dalam memberikan kontribusinya terhadap organisasi TNI Angkatan Darat. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit Angkatan Darat, Dr. Gigi Nora Tristiana Mars. Selamat datang Ibu Nora. Terima kasih sudah hadir kembali di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Apa kabar Ibu? Baik Mbak Ari, terima kasih undangannya. Iya Ibu. Yang kedua kali. Senang sekali bisa Ibu bisa berkenan hadir kembali di Kartika Podcast Ibu. Baik Ibu, hari ini Bu tanggal 29 November 2023, hari ulang tahun Korpri ya Bu ya, yang ke-52. Nah mohon izin Ibu mungkin bisa diceritakan tema yang diangkat tahun ini pada HUT Korpri itu apa Bu dan apa maknanya dari tema tersebut? Untuk hari ulang tahun Korpri yang ke-52 yang sudah dicanangkan oleh Dewan Pengurus Korpri Nasional adalah Korprikan Indonesia. Makna dari tema ini adalah hari ulang tahun Korpri ini harus diperingati dengan kegiatan yang menunjukkan eksistensi dari organisasi Korpri, yang mana kegiatan ini harus mempunyai makna yang bermanfaat bagi anggota Korpri sendiri dan masyarakat pada umumnya. Oh siap, baik Ibu. Nah tentunya dalam memperingati HUT Korpri ada rangkaian kegiatan ya Bu ya. Nah ini sudah melakukan kegiatan apa saja nih Bu dalam rangka memeriahkan HUT Korpri tahun ini Bu? Untuk kegiatan hari ulang tahun Korpri yang dilaksanakan adalah satu kegiatan bakti sosial dengan donor darah, kemudian kegiatan olahraga bersama, kemudian seminar kepegawaian dan syukuran. Khusus di Korpri TNI, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan olahraga bersama, kemudian dilaksanakan pada saat itu di Cisarua, di mana sebagai pelaksana dan penanggung jawab adalah unit organisasi Angkatan Laut. Angkatan Laut. Ya, iya. Kemudian yang kedua organisasi kita Korpri Angkatan Darat, yaitu seminar kepegawaian yang dilaksanakan di Puskesat, di mana dihadiri oleh perwakilan dari Matra Angkatan Laut, Udara, Darat dan Mabes TNI. Mabes TNI. Nah, kemudian terakhir kita melaksanakan kegiatan olahraga bersama yang dilaksanakan di Kodam Jaya untuk Angkatan Daratnya sendiri, di mana itu juga merupakan rangkaian kegiatan di Matra Darat. Nah, untuk kegiatan seminar kepegawaian pun juga karena kegiatan ini di TNI kita yang diberikan tanggung jawab untuk pelaksanaan ini, itu juga merupakan juga rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Angkatan Darat. Karena kita pun juga mempunyai program-program yang sebisanya kita mengikuti seluruh kegiatan untuk pelaksanaan hari ulang tahun Korpri yang ke-52. Baik, berarti semua sudah dilaksanakan dan lancar ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Baik, kemudian Ibu kita sedikit flashback ke belakang Ibu. Sebagai ketua Korpri di jajaran Angkatan Darat, mungkin Ibu bisa sedikit menceritakan, memberikan wawasan kepada kami tentang sejarah Korpri ini seperti apa sih Bu? Dan juga organisasi Korpri khususnya di Angkatan Darat itu seperti apa? Baik Mbak Ari, mengenai perjalanan sejarah Korpri ini yang saya pahami. Siap. Dan saya mengambil dari situs Korpri, itu tidak jauh dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Jadi kita mulai di masa penjajahan Belanda, di mana banyak pegawai Belanda, pemerintah Belanda yang berasal dari kaum Bumi Putra.
Bumi Putra. Ambil dari bahasa Sanskerta asli penduduk Indonesia, di mana ditempatkan oleh pemerintah Belanda pada kelompok bawah. Nah, sejalan dengan perjalanan ini, pada waktu Jepang datang ke Indonesia, para pegawai yang ex Hindia Belanda ini diangkat dijadikan pegawai pemerintah Jepang. Siap. Pada saat itu. Dan perjalanan berjalan lagi, sejarah ini berjalan. Setelah kemerdekaan Indonesia dan terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah Jepang otomatis menjadi pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada saat itu terbentuklah di kementerian-kementerian atau departemen pada saat itu serikat kerja. Serikat kerja yang berafiliasi terhadap kegiatan kepartaian. Sehingga kementerian maupun departemen-departemen ini yang mempunyai pegawai negeri ini sendiri-sendirian. Jadi tidak terwadai ke dalam satu wadah pegawai negeri sipil. Untuk itulah pada tanggal 29 November tahun 1971 diterbitkan Kepres nomor 82 tentang pembentukan Korpri sebagai wadah satu-satunya pegawai negeri sipil. Maka kita ada di dalam satu wadah yang mempunyai satu semangat juang yang sama. Untuk itu kira-kira sekilas soal perjalanan sejarah Korpri. Secara khusus yang ada di Angkatan Darat yang tercatat di dalam sekretariat itu tadi baru saya dapat informasi itu sekitar tahun 80. Tahun 80 ya Bu ya. Ya, artinya di sini bahwa keberadaan organisasi ini di Angkatan Darat ini tentunya tidak lepas dari keberadaan kita sebagai PNS yang notabene adalah anggota organisasi Korpri itu sendiri. Tentang keberadaan kepengurusan organisasi yang ada di Angkatan Darat itu terwujud dan ada dari keberadaan organisasi anggota organisasi yang ada di Kotama dan Balakus se-Gartab Jakarta. Jadi yang dihadirkan dan diangkat diajukan sebagai pengurus Korpri TNI Angkatan Darat yang saya lihat sampai sejauh ini adalah anggota PNS yang terbaik yang kita punya dari setiap perwakilan Kotama dan Balakus. Kemudian dengan Bapak Kasat sebagai penasehat, kemudian penasihat utama ya. Kemudian Bapak Asper sebagai pembina kami dan pembina harian dijabat oleh Pabat 6 Bin PNS itu sendiri. Sehingga keberadaan organisasi kita di Angkatan Darat ini begitu kuat dan terkendali menurut saya karena kita diawasi, kita dinasehati dengan penasehat utamanya dan kita dibina oleh pejabat-pejabat utama di Angkatan Darat. Siap, baik Ibu. Nah, kemudian kalau untuk peran dan fungsi Korpri itu sendiri di dalam tubuh TNI Angkatan Darat, khususnya dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat itu apa ya Bu ya? Jumlah pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan yang ada di unit organisasi Angkatan Darat sampai saat ini berjumlah 27.000 anggota. 27.000 orang. Di mana ini merupakan satu kekuatan besar. Siap. Yang mempunyai profesionalitas kerja masing-masing yang berkontribusi besar ke dalam organisasi TNI Angkatan Darat. Ini merupakan kontribusi dan peran yang besar terhadap organisasi Angkatan Darat menurut saya. Sehingga keberadaan PNS ini menurut saya karena besar dan mereka semua ada sebagai anggota Korps Pegawai Negeri TNI Angkatan Darat. Tentunya keberadaan kita semua ini harus dijaga, dibina untuk mempunyai kinerja terbaiknya dalam memberikan kontribusinya terhadap organisasi TNI Angkatan Darat. Disinilah peran Korpri untuk kita semua. Sehingga perlunya pembinaan yang terus-menerus terhadap keberadaan kita. Nah, sampai sejauh ini pembinaan yang sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik menurut saya dan pengalaman
saya membawa organisasi Korpri di Angkatan Darat, tentunya yang saya rasakan dan saya jalankan itu dan kita jalankan itu sejalan dengan tugas pokok dari Pabat 6 Binpers sendiri, di mana peran dari beliau sebagai pembina harian terhadap kita adalah sebagai dalam konteks sebagai memberikan saran, kemudian pertimbangan, dan juga kita diikutkan dalam kegiatan kunjungan ke Kotama maupun Balakpus untuk melihat belanja permasalahan ataupun kunjungan langsung kepada kesatuan-kesatuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah pembinaan PNS itu sendiri. Oh, siap. Seperti itu. Baik. Kemudian juga tentu tadi Ibu sempat menyinggung ada pembinaan juga ya Bu ya. Terus untuk organisasinya tadi Ibu jelaskan kan di seluruh Kotama Balakpus itu tentu masuk Korpri jajaran Angkatan Darat. Nah, kemudian untuk pengukuhannya sendiri ini bagaimana Ibu? Maksudnya kepengurusannya ini apakah dikukuhkan oleh unit Korpri unit Angkatan Darat atau bagaimana Ibu? Atau sendiri-sendiri atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Alhamdulillah sampai sejauh ini dan saya bersyukur pemimpin kita di Angkatan Darat khususnya Bapak Penasihat tentunya kepada pembina Korpri, kita masih diberikan support. Siap. Dan disahkanlah dalam artian tugas untuk pengangkatan kepengurusan di jajaran Angkatan Darat baik Balakpus maupun Kotama. Kita masih diberikan dukungan untuk kita bisa menghadiri ke tempat-tempat ke Kotama-Kotama ini dan Balakpus ini. Misalnya beberapa waktu yang lalu kami ke Kodam Iskandar Muda. Baik. Kemudian kami ke Kodam Brawijaya, kami keliling walaupun belum semua kami bisa datang karena ini sesuai dengan masa selesainya kepengurusan organisasi Korpri di masing-masing kota maupun Balakpus. Dan yang terakhir kami melaksanakan pengukuhan kepengurusan Korpri di Jakarta, yaitu jajaran Balakpus itu ada sekitar 10 pada saat itu, lebih kurang 10 ya. Kita laksanakan di Pusbekang di Kramat Jati pada saat itu. Jadi kita lakukan secara bersama-sama untuk efisiensi kegiatan ini. Dan alhamdulillah setiap kegiatan untuk pelaksanaan ini kami selalu didukung penuh oleh pimpinan dan satuan di mana kami datangi itu. Membahagiakan sebenarnya. Baik. Nah kemudian menarik Ibu tadi menyampaikan tentang support ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Mungkin supportnya yang dirasakan oleh Dewan Pengurus Korpri Unit Angkatan Darat dari pimpinan itu seperti apa sampai saat ini? Yang pertama perizinan. Begitu, dalam hal apa ini Bu? Perizinan begitu kami akan melaksanakan pengukuhan. Siap. Perizinan dari Markas Besar Angkatan Darat secepat kilat sehingga turun kepada kesatuan-kesatuan di mana kami berasal. Misalkan saya dari SPAD, surat perizinan untuk kepada Karumkit itu sudah bisa langsung direspon oleh Karumkit. Siap. Itu yang pertama. Itu support yang pertama adalah perizinan menurut saya. Kemudian secara finansial materi kami bisa mendapatkan dukungan perjalanan dinas yang diberlakukan sama seperti halnya para prajurit melakukan kunjungan dinas ke daerah-daerah. Dan support yang bukan support tapi ini lebih kepada membahagiakan adalah bila mana kita sampai di Kotama maupun Balakpus, pimpinan Kotama maupun Balakpus menerima kami dengan hati. Berikut jajaran para pemimpinnya. Kami kalau ke daerah misalnya, kami diberikan suatu kombinasi kerja. Yang utama kami melaksanakan tugasnya dulu selesai, setelah itu kami diajak untuk lebih memahami Kotama itu sendiri. Siap. Dan pada waktu kami melaksanakan pengukuhan di Aceh pada saat itu, Bapak Panglimanya sendiri menceritakan soal sejarah Kodam itu dan kami diberikan kesempatan untuk kami berkeliling melihat wisata wilayah yang menjadi kekayaan bangsa kita
seperti itu. Jadi Siap. betapa kaya menurut saya dengan keberadaan kita Kotama yang terpencar di seluruh Bisa Nusantara, kita bisa memahami sekaligus juga budaya wilayah di mana Kotama itu ada. Siap, baik Ibu. Karena kita juga kan sebagai anggota Korpri juga kan berkaitan, maksudnya kita berdampingan langsung dengan masyarakat gitu ya. Jadi kalau kita bisa menularkan itu begitu ya Bu ya kepada masyarakat. Baik, kemudian Ibu sebagai Ketua Korpri Unit Angkatan Darat, nah tentu ada pesan nih yang ingin disampaikan kepada anggota Korpri di seluruh, khususnya di jajaran Angkatan Darat. Nah apa itu Bu pesan yang ingin disampaikan? Pesan, dan gak pernah saya bosan untuk menyampaikan pesan, ada satu. Saya mengharap bahwa teman-teman pegawai negeri sipil yang senasib sepenanggungan, menurut saya dalam hal ini kita punya nafas yang sama, digelorakan di dalam Angkatan Darat adalah terus meningkatkan performance kita, juga kinerja sesuai dengan profesionalitas kerja masing-masing. Yang kedua, tingkatkan disiplin dengan tidak melakukan pelanggaran hukum baik terhadap masyarakat, kesatuan dan keluarga, di mana ini sebagai pertanggungjawaban moral kita terhadap kesatuan dan menjaga nama baik kesatuan. Yang ketiga, kita sebagai abdi negara ini harus dapat menjadi contoh tauladan yang baik bagi kesatuan dan masyarakat di sekeliling kita. Ini pesan saya yang menjadi poin yang harus terus-menerus kita gelorakan di dalam diri kita sendiri. Siap. Itu Mbak Ari. Baik, Ibu mohon izin mengingat kemarin belum lama ya Bu, Ibu tadi sampaikan juga Korpri Angkatan Darat menyelenggarakan seminar. Kemarin seminar di Puskesat, siap. Di Mapuskesat itu kalau tidak salah tentang kepegawaian dan juga ada tentang netralitas ASN. Nah mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit tentang itu Bu, maksudnya khususnya netralitas ASN nih, karena kan kita sudah menjelang pemilu nih. Nah mungkin ada pesan juga yang ingin disampaikan kepada anggota Korpri terkait dengan itu. Baik, mungkin saya tidak terlalu dalam, tapi bicaranya adalah bahwa kenapa kita memilih dua tema dalam seminar kepegawaian. Yang pertama adalah soal keberadaan kita sendiri sebagai ASN, di mana pembinaan kita ini tidak berhenti di situ saja, para pemimpin kita untuk memikirkan soal kesejahteraan lahir batinnya kita. Siap. Soal karir kita, soal kesejahteraan dalam hal ini seperti ya, arti yang lebih menjadi poin besar dari respon teman-teman pada saat diberikan seminar itu adalah mempertanyakan soal karir, kepangkatan, pendidikan. Itu semua dapat terjawab oleh pejabat yang kita hadirkan dari Kementerian Pertahanan pada saat itu, yang mana ini sangat dirasa penting oleh anggota semua, sehingga saya melihat di sini harusnya soal informasi, sosialisasi hal seperti ini itu menjadi kegiatan yang kontinu secara terus-menerus, yang rutin ya. Karena kita ini kan patah tumbuh hilang berganti. Siap, pensiun betul. Selesai, ada kader yang baru dan harus diberikan informasi-informasi ini. Mungkin ada kutip ini saya himbau bagi para pemimpin organisasi Korpri di seluruh Nusantara, kiranya bisa menghadirkan pembicara-pembicara yang bisa memberikan satu pemahaman paling tidak kepada pejabat kita sendiri. Siap. Untuk mendapatkan pencerahan, pun juga tidak menutup kemungkinan memintakan pembicara dari Jakarta, katakanlah demikian. Dari luar. Siap. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua soal netralitas, mungkin di sini sudah menjadi bahasanya secara umum bahwa kita tidak memberikan, yang menjadi highlight bagi kita semua adalah pada saat seminar itu kita tidak memberikan rambu-rambu untuk memberikan arah kepada salah satu peserta pemilu, baik terhadap keluarga maupun lingkungan, dengan mungkin kita lebih waspada, memberikan sikap
body language kita yang mengarah kepada salah satu kontestan seperti itu. Siap. Soal netralitas mungkin yang paling gampang seperti itu gitu. Dan mungkin sikap yang paling baik juga menurut saya, kita tidak berkomentar apa-apa, hanya tersenyum saja, hanya diri kita sendiri yang tahu, dan pada saatnya pun nanti hanya kita sendiri yang tahu memberikan pilihan aspirasi kita terhadap pilihan kita itu sendiri. Pun terhadap keluarga ya, suami, istri, anak, saudara dan sebagainya. Jadi tidak ada bahasa tubuh, bahasa sikap kata yang mengarah terhadap seperti itu. Itu poinnya yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Ari untuk rekan-rekan semua. Arti netralitas itu sendiri. Siap, baik. Kemudian juga kalau tidak salah kemarin Korpri jajaran Angkatan Darat atau jajaran TNI, karena kemarin kan bukan hanya Angkatan Darat ya Bu ya, ada Angkatan Laut, kemudian juga Udara dan juga dari Mabes TNI. Nah itu sepertinya ada apresiasi ya Bu ya dari kemarin pengawas netralitas ASN begitu ya. Ada apresiasi. Nah mungkin bisa diceritakan nih Bu, apresiasi apa sih itu? Maaf, saya mundur sedikit. Jadi pada saat waktu pelaksanaan seminar itu kan dalam konteks Mabes TNI ya. Siap. Nah kita yang melaksanakan dan kita memilih dua pembicara itu. Apresiasinya dari pejabat KASN itu maksudnya kan? Iya. Seperti itu. Anggota Korpri, mudah-mudahan saya nggak salah nih. Anggota Korpri yang ada di Mabes TNI, di jajaran TNI, artinya Korpri TNI itu mendapatkan apresiasi karena sikap netralitas itu sendiri menurut saya. Yang saya tangkapnya, jadi tidak ada hal-hal yang dilanggar gitu oleh kita dalam penilaiannya seperti itu. Jadi dari data pelanggaran netralitas ASN, ini tidak ada yang dilakukan oleh anggota Korpri di jajaran TNI. Wah luar biasa sekali. Itu suatu pencapaian ya Bu. Siap, dan harus dipertahankan ya Bu ya. Siap, baik. Nah kemudian Ibu terakhir, harapan apa nih yang Ibu Nora ingin, maksudnya harapan yang Ibu Nora harapannya apa untuk kegiatan untuk organisasi Korpri di masa yang akan datang? Yang pertama, Korpri adalah wadah satu-satunya bagi ASN, sehingga organisasi ini selayaknya harus terus dikembangkan untuk dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan serta kebanggaan bagi anggota ASN secara keseluruhan. Siap. Yang kedua, organisasi Korpri harus eksis, harus dikenal, dan mempunyai juga kegiatan-kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh kesatuan dan masyarakat. Siap. Yang ketiga, para pengurus organisasi Korpri itu harus mendapatkan apresiasi dari pemimpinnya. Siap. Karena organisasi ini siapa lagi yang akan menjalankan kalau bukan kita sendiri. Dan yang saya jalankan ini semua berjalan di luar keterpanggilan tugas pokok kita, secara ikhlas. Siap, dan betul. Sukarela. Dan ini tidak ada nilai, artinya dengan ukuran rupiah atau apa, tapi yang nggak digaji kita ya, tidak Bu? digaji. Siap. Tapi itu keterpanggilan secara ikhlas. Siap. Kemurnian hati dalam kita menjalankan tugas-tugas yang ada terwadah di dalam kepengurusan dari tingkat tertinggi maupun sampai tingkat yang terdepan. Dari kalau sekarang saya merasakan saya ada di kepengurusan TNI Angkatan Darat, saya bisa melihat itu semua pada saatnya kami melaksanakan kunjungan ke Kotama maupun Balakpus, betapa bahwa mereka ada di dalam wadah Korpri itu luar biasa. Bangga, militannya, soliditasnya itu luar biasa, dan ujungnya saya terharu melihat mereka begitu semangat menjadi anggota Korps Pegawai Negeri TNI Angkatan Darat khususnya. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu Nora atas perbincangannya, luar biasa, banyak sekali wawasan yang Ibu berikan terkait Korpri khususnya di jajaran Angkatan Darat kepada kita semua.
Nah, semoga ke depan ya Bu, Korpri khususnya Angkatan Darat bisa lebih memberikan kontribusi yang positif kepada nusa bangsa dan juga negara melalui Angkatan Darat dan juga mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat dengan lebih baik lagi. Dirgahayu Korpri ke-52.